Siapa sih yang nggak tahu kontes kecantikan? Ya, ini adalah sebuah ajang di mana banyak wanita cantik berkumpul dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara semuanya. Kontes ini tuh berfokus pada keindahan fisik para kontestan ya, tapi kontes ini juga sering menggabungkan kepribadian, bakat, dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh para juri. Menjadi juri di kontes kecantikan kayak gini tuh biasanya adalah pekerjaan yang tidak memiliki resiko yang tinggi. Ya paling-paling mereka tuh dikasih tuduhan yang gak jelas ya, kayak misalnya memberikan nilai yang tidak sesuai. Tapi ini kan gak bisa dibuktikan. Tapi ada nih dalam mitologi Yunani sebuah kontes yang pada akhirnya memicu perang. Nah, kontes kecantikan ini tuh dilakukan oleh para dewi di dalam mitologi Yunani dan ada seorang pangeran dari Troya yang menjadi jurinya. Kisah ini ya dimulai dengan pernikahan Peleus dan Thetis. Jadi ya Peleus itu adalah seorang pahlawan terkenal dalam mitologi Yunani. Nah sementara Thetis sendiri adalah seorang Nereid atau peri laut. Nah ternyata kedua dewa ini tuh mendapatkan ramalan kalau mereka menikah mereka akan mendapatkan keturunan yang hebat di masa depan. Maka dari itu mereka pun akhirnya dinikahkan. Nah dalam ceritanya nih semua dewa dalam mitologi Yunani itu diundang dalam pesta pernikahan ini. Tapi ternyata dari semua dewa dalam mitologi Yunani ada satu orang yang gak diundang dalam pesta pernikahan ini yaitu Eris sang dewi perselisihan. Siapa sih yang gak bakalan marah kalau gak diundang dalam pesta pernikahan yang semua orang diundang kecuali dirinya? Nah dengan kemarahannya itu Eris tuh tetap datang ke acara pernikahannya Peleus dan Thetis walaupun sebenarnya dia gak diundang. Nah waktu Eris mendatangi acara pernikahan ini tuh dia membawa sebuah apel emas yang konon adalah apel ketidakharmonisan. Tapi ya di apel yang dia bawa itu ada sebuah tulisan yang bertuliskan untuk yang tercantik. Eris yang sedang diliputi rasa emosi dan marah itu pun akhirnya melempar apel itu ke tengah-tengah ruangan dan menunggu sebuah pertikaian terjadi. Dan setelah apel ini dilempar ya ke tengah ruangan, ada 3 dewi yang mengklaim apel emas tersebut. Jadi ketiga dewi ini mengklaim bahwa mereka adalah dewi yang paling cantik di antara tamu undangan yang datang pada hari itu. Ketiga dewi itu adalah Hera, istri Zeus, Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, dan satu lagi adalah Athena, dewi kebijaksanaan. Ya, walaupun mereka itu dewi, pada dasarnya mereka adalah perempuan kan ya. Udah pasti, nggak ada salah satu pun di antara mereka tuh yang mau mengalah dan memberikan gelar kecantikan kepada saingan mereka. Nah, karena ribut terus nih, akhirnya ketiga dewi ini memutuskan kalau Zeus yang harus mengambil keputusan akhir. Karena Zeus ini berusaha menghindari perselisihan, maka dengan sangat bijaksananya Zeus ini memilih Paris untuk membuat keputusan siapa yang paling cantik di antara ketiga dewi ini. Ya, walaupun Paris ini adalah seorang putra mahkota ya dari Troya, tapi Paris ini kerjaannya adalah memelihara ternak dan domba milik ayahnya di Gunung Ida. Paris ini juga terkenal karena selalu membuat keputusan yang adil. Maka dari itu ia juga kerap bertindak sebagai juri atau hakim yang tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Nah, karena Zeus sudah memilih Paris sebagai juri ya, makanya Hermes membawa ketiga dewi ini ke hadapannya Paris. Lalu ketiga dewi ini pun tidak membiarkan Paris mengambil keputusan hanya berdasarkan penampilan saja, karena memang ketiga dewi ini tuh cantik-cantik banget. Tiga dewi cantik ini pun berusaha untuk mempengaruhi keputusan yang diambil Paris dan menawarkan suap. Suapnya apaan aja tuh? Pertama Hera nih, Hera menawarkan kekayaan dan kekuasaan atas seluruh alam fana jika Paris memilih dia menjadi yang tercantik. Lain lagi nih sama Athena, dia menjanjikan kepada pangeran Troya tersebut sebuah keterampilan yang diketahui serta kemampuan untuk menjadi pejuang yang paling hebat. Nah beda lagi nih sama Aphrodite. Aphrodite menawarkan Paris seorang wanita cantik untuk bisa dinikahinya. Nah perempuan yang dijanjikan itu adalah Helen, putri dari Leda dan Zeus. Konon Helen ini dikatakan sebagai wanita tercantik di dunia. Nah siapa tuh yang gak pusing mendapatkan tawaran-tawaran kayak begitu? Ini mau gak mau ya Paris tetap harus mengambil keputusan kan? Dan akhirnya nih Paris memutuskan bahwa Aphrodite lah pemilik sah apel emas tersebut. Tapi keputusannya Paris buat memenangkan Aphrodite ini bukan semata-mata karena dia adil sih, tapi karena dia tuh terpengaruh sama suap yang ditawarkan oleh Aphrodite. Karena Aphrodite udah dimenangin dalam kontes kecantikan ini ya, maka dia harus menepati janjinya kepada pangeran Troya ini. Aphrodite diharuskan menculik Helen dari Sparta, padahal pada saat itu ya Helen ini udah menikah sama Menelaus. Ya tapi tentu aja ya keputusan yang diambil sama Paris ini tuh nggak diterima dengan baik oleh Hera ataupun Athena. Nah ternyata ini
nih alasan kenapa pada akhirnya Athena dan Hera itu berpihak pada musuhnya Troya yaitu pasukan Akahia. Seharusnya nih Paris tuh menolak aja jadi juri dalam kecantikan kontes para dewi ini. Tapi manusia mana sih yang bisa menolak permintaan Zeus, rajanya para dewa? Kalau aja nih Paris berani nolak permintaannya Zeus, aduh, ini tuh bisa berakibat fatal buat dirinya sendiri. Tapi ternyata ya, seluruh peristiwa tersebut tuh sebenarnya udah direncanakan karena ada sebuah ramalan yang menyatakan bahwa Paris adalah orang yang menyebabkan kejatuhannya Troya. Dia menyatakan bahwa Paris tuh harusnya dibunuh untuk menyelamatkan kota tersebut. Jadi ketika Hekuba, ibu dari Paris ini melahirkan Paris, muncul penglihatan dari sang ratu bahwa Troya tuh terbakar. Tapi siapa sih orang tua yang tega untuk membunuh anaknya sendiri? Nah, banyak sumber kuno juga menyatakan bahwa Zeus sendirilah yang merencanakan segalanya. Dia tuh yang mengatur supaya si Eris melempar apel dan pada akhirnya memulai perang Troya. Dan terbukti ya, pada akhirnya keputusan Paris itu memicu perang Troya yang berkepanjangan dalam mitologi Yunani. Dengan begitu ya, dewa tertinggi ini dapat mengakhiri era para pahlawan Yunani kuno. Jadi gimana? Kalian udah tahu kan? Kalau kontes kecantikan bisa memicu perang berkepanjangan. Follow aku ya supaya kalian tahu hal-hal yang belum kalian tahu.